Pemirsa, holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney terus bertransformasi untuk mendorong sektor aviasi dan pariwisata bertumbuh dan memberikan kontribusi melalui inovasi layanan. Lalu apa saja langkah-langkah strategis InJourney mentransformasi aviasi dan pariwisata Indonesia hingga mengembangkan proyek unggulan KEK Sanur sebagai destinasi health and wellness tourism pertama di Indonesia? Rekan saya Valencia Melvisi akan berbincang langsung dengan Direktur Utama InJourney, Maya Watono dalam segmen Tatap Muka. Pemirsa, selamat pagi Indonesia. Anda kembali bersama saya kali ini dalam segmen Tatap Muka. Pagi ini saya mau hadirkan pembahasan soal industri pariwisata Indonesia. Apa saja sebenarnya tantangan yang baru, kemudian bagaimana sih peran teknologi di dalamnya. Hari ini saya mau tunjukin ke Anda kalau saya sedang ada di kantor InJourney. Lokasinya di Sarinah, Jakarta Pusat. Hari ini kita akan tanyakan langsung dengan Direktur Utamanya, Ibu Maya Watono. Masih muda, perempuan, menjadi seorang pemimpin untuk mengawal gimana perubahan perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Kita akan bahas hari ini. Halo Mbak Maya, apa kabar? Baik, apa kabar? Welcome to InJourney ya. Iya, thank you. Aku seneng loh diajakin ke kantor hari ini, InJourney. Apalagi pemirsa, berkebaya. Setiap hari berkebaya ya Mbak Maya? Terutama setiap Kamis. Kami di sini setiap Kamis Wastra Nusantara. Jadi memang di seluruh InJourney Group kita ada 49.000 staff, semuanya Wastra Nusantara temanya kalau setiap hari Kamis. Tapi memang kalau saya sering hampir setiap hari berkebaya. Kalau semuanya setiap hari Kamis, kalau Mbak Maya setiap hari? Iyalah, kurang lebih setiap hari batik atau kebaya. Salah satu contoh yang keren, pakai batik atau kebaya setiap hari. Mbak Maya, hari ini khusus datang ke sini karena pemirsa mau tahu soal perubahan industri pariwisata ya semenjak kepemimpinan Mbak Maya. Ya. Gimana sih transformasinya di InJourney itu Mbak Maya? Iya, di InJourney memang sekarang kami ini tahun keempat ya berdiri. Kami didirikan tahun 2022 awal. Ini memang untuk mengintegrasikan ekosistem pariwisata Indonesia dari hulu ke hilir. Jadi di bawah kami ada bandara, ada 37 bandara seluruh Indonesia, ada aviation service, tourism development, ada destination management, hotel dan retail di Sarinah ini. Nah, ini memang kami mengintegrasikan seluruh ekosistem aviasi dan pariwisata Indonesia yang tadinya mungkin bekerja agak silo ya. Nah, ini kita coba integrasikan supaya juga memberikan holistic offering dan service kepada seluruh penumpang masyarakat Indonesia. Oke. Dan yang paling sering dibahas di kalangan masyarakat adalah salah satu KEK yang sedang hot diperbincangkan adalah KEK Sanur. Tapi selain KEK Sanur, apalagi sih yang sebenarnya juga ini tuh akan booming di kalangan masyarakat yang jadi project di sini? Jadi memang yang kita lakukan 3 tahun terakhir ini pastinya satu adalah fundamental business review ya. Tahun lalu kita melakukan merger yang cukup besar untuk Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II menjadi Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports. Kami rebrand menjadi InJourney Airports di mana kami manage 37 bandara. Nah, bandara ini kan wajah bangsa ya, the gateway to our nation. Nah, di sekitar 6 bulan 1 tahun terakhir ini kami melakukan major transformation di bandara-bandara Indonesia, terutama Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Semoga masyarakat juga sudah bisa sedikit menikmati hasilnya di Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, walaupun memang ini proses transformasi yang tidak semudah membalikan sebelah tangan. Cepat gitu ya. Cepat, dan ini progres pelan-pelan yang kami lakukan. Dan kami lakukan ini secara fundamental di 3 area. Kita sebutnya 3P transformasinya: premis, proses, people. Nah, ini kita lakukan di seluruh bandara di seluruh Indonesia, tapi terutama di Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai karena memang itu adalah penumpang Pareto yang terbesar di Indonesia. Nah, ini yang kita lakukan banyak sekali transformasi secara fisik, tapi tidak secara fisik dan optimalisasi bandara, baik itu dari sisi land side maupun air side, tapi juga secara operation, dan pelan-pelan bertransformasi untuk menjadikan bandara kita juga lebih baik. Soal tourism, hotel, soal akses, itu gimana perkembangannya sejauh ini? Ya, jadi memang semua ini kan harus dilakukan secara berbarengan ya. Semua ini konsep, kalau kita bicara pariwisata, master plan pariwisata itu ada sebenarnya 6 parameter yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah konektivitas. Jadi konektivitas udara,
maupun laut maupun darat ya. Tapi terutama konektivitas udara untuk masuk inbound turis ke Indonesia. Lalu juga akomodasi. Akomodasi ini harus mencukupi. Lalu juga infrastruktur itu juga harus road yang baik, fasilitas umum dan lain sebagainya. Tugas Injourney juga untuk mendevelop destinasi-destinasi lain sehingga juga bisa menjadi destinasi-destinasi yang baru yang bisa dikunjungi wisatawan, tidak hanya Bali. Jadi tidak hanya concentrated ke Bali tapi juga menyebar. Bali pastinya kita akan tetap menjadi jewel Indonesia untuk pariwisata dan aim-nya juga kita ingin meningkatkan spending per pax di Bali. Jadi membuat Bali lebih premium. Karena itu kita membangun kawasan kesehatan, health and wellness di Sanur dan juga membangun Nusa Dua untuk lebih premium. Lalu di destinasi-destinasi lain Indonesia kami ingin membangun destinasi-destinasi baru dengan DNA baru yang berbeda tapi tetap menampilkan Indonesia at its best ya. Karena Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Yes. Unity in Diversity. Jadi bagaimana kita menampilkan Indonesia yang terbaik di mata dunia. Seperti misalnya contohnya di Jawa Tengah dengan basic culture, art and spiritual. Nah, itu yang bisa kita tampilkan. Kalau yang terdekat 2027, next-nya masyarakat Indonesia pasti juga penasaran, Mbak Maya. Setelah Bali, apalagi yang premium yang kira-kira akan hadir di sini di Indonesia ini? Nanti kita bahas lagi ya, Mbak. Katanya tadi Mbak Maya mau ngajakin ke kantor, ya kan? Iya, keliling kantor ya. Nanti kita lanjutin lagi pemirsa. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih bersama Mbak Mewat atau Mbak Maya. Kita tadi bahas soal KEK Sanur. Sejauh ini, kalaupun progresnya masih nanti sampai 2027, investor tuh gimana sih? Sudah banyak yang masuk ke KEK Sanur? Iya, ketertarikannya sudah sangat tinggi. Kita out of 17 lot yang ada di KEK Sanur, 15 sudah terisi. Jadi tinggal 2 lot yang belum terisi dan ini progresnya juga sudah RFP di 2 lot tersebut. Jadi memang karena konsep kami adalah Center of Excellence from all over the world, saya rasa ketertarikannya juga ini pertama kali ada bisnis model seperti ini di Asia bahkan ya, tidak hanya di Indonesia tapi di Asia. Karena ini adalah bonded zone, kawasan ekonomi khusus di mana kami memberikan tax holiday dan juga berbagai privilege untuk para investor, tapi juga kami investor ini harus dibarengi dengan JV dengan partner lokal. Nah, itu dia. Ya, lokal itu yang juga penting kan? Betul. Sehingga devisa outflow-nya juga kita bisa menahan devisa outflow ya, karena dibarengi dengan partner lokal. Jadi setiap partner internasional yang invest di kawasan ekonomi khusus Sanur ini harus ber-JV, berpartner dengan perusahaan lokal ya, sehingga kita juga bisa menahan devisa outflow karena memang itu objektif dari pembangunan kawasan ekonomi khusus Sanur ini. Oke. Apalagi dari sisi pemberdayaan mungkin masyarakat lokal untuk ikut berkontribusi dalam KEK Sanur ini? Iya, pastinya kita di setiap tempat kami berkarya di Injourney kami memiliki filosofi bahwa kami harus mempekerjakan karyawan lokal ya, terutama kita biasanya benchmark sekitar 70% pekerja lokal, tidak hanya di kawasan ekonomi khusus Sanur, di Mandalika ataupun di Toba, di berbagai tempat di mana kami berkarya itu pasti kami memberdayakan masyarakat lokal. Di Jawa Tengah juga di Borobudur, Prambanan, 70% kami pasti dari tenaga kerja lokal. So it's 70%. Yeah. Lebih dari 50% pemirsa, cukup banyak 70% adalah masyarakat lokal. Selanjutnya adalah apa indikator nanti pada saat mungkin 3, 5, 10 tahun setelah KEK Sanur ini sudah berhasil didirikan, bisa dikatakan berhasil, apa indikatornya, Mbak? Indikatornya bahwa saat ini 2-3 juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. Pastinya itu yang kita harapkan, kita bisa meng-curb devisa outflow tersebut ya, yang equivalent terhadap 97 triliun per tahun. Kedua adalah membawa inbound turis ke Indonesia, terutama ke Bali, tapi yang dengan segmen lebih premium. Karena ini adalah first health and wellness destination di Asia, di mana ini juga
juga cukup premium karena yang kami bawa juga brand-brand sangat premium ya, dari Korea 15 of the best doctors, best clinic surgery dari Korea, lalu juga dari Jerman, stem cell dari berbagai negara. Nah ini saya rasa menjadikan Bali juga menjadi destinasi yang lebih premium sehingga spending per pax dari wisatawan pun meningkat. Itu adalah aim-nya. Lalu juga pastinya transfer of knowledge. Transfer of knowledge ini penting sekali karena itu saya sebutkan bahwa ini tidak hanya quantum leap dari sisi pariwisata tapi juga dari sisi kesehatan Indonesia, di mana membawa dokter asing masuk untuk transfer of knowledge kepada juga di lokal ya, SDM lokal. Ini sangat penting, kami bekerja sama dengan Udayana, Universitas Udayana, dan ini sangat penting bahwa harus ada transfer of knowledge. Kita juga tidak ingin ini menjadi suatu tempat di mana selamanya akan asing ya, tapi harus ada transfer of knowledge, dan dari situlah kita berkembang ya sebagai SDM. Saya juga mungkin memberi contoh satu di luar KEK Sanur, salah satu KEK kami yang lain di Mandalika, di mana ini agak berbeda sirkuit ya, tapi kalau kita tahu misalnya MotoGP pertama digelar di Mandalika itu semua marshal itu dari Spain, dari Italia, dari Dorna. Tapi sekarang kalau kita lihat ini sudah tahun ketiga kita menyelenggarakan MotoGP, 4 kali MotoGP, ini semua marshal dari Indonesia, lokal bahkan dari NTB. Dan tadi yang saya sampaikan mempekerjakan 70% masyarakat lokal dari marshal dari NTB pun ini bahkan kami sudah mulai mengekspor. Jadi ada MotoGP di Jepang maupun di Malaysia yang menggunakan marshal dari Indonesia. Dari NTB, ya. Nah tuh kan ternyata keren ya, dalam kurun waktu 3 tahun bisa mengalami perubahan, transformasinya bagus gitu pemirsa. Mbak Maya, di luar mungkin kayak Sanur, kayak Mandalika atau project-project lainnya in Journey, apa sih sebenarnya tantangannya pada saat dieksekusi dengan ekosistem yang ada saat ini, mungkin entah itu di lingkungan pemerintahan, di kalangan masyarakat, apa yang Anda hadapi? Ya, tantangan pasti ada ya, selalu ya Mbak Valen, nggak mungkin kita bekerja ini tidak ada tantangannya pasti banyak, terutama untuk in Journey karena ini adalah ekosistem aviasi dan pariwisata yang terintegrasi, yang tadinya sebelumnya bekerja dengan silo. Jadi untuk menggabungkan sendiri di in Journey aja itu sudah cukup challenging ya, dari hulu ke hilir, dari aviasi, dari bandara, aviation service sampai ke destinasi retail, hotel, ini udah sangat challenging, dan pastinya kita harus bekerja sama dengan stakeholder ya, stakeholder baik itu dari kementerian lembaga yang lain. Kami bekerja sama sangat erat dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kemenpora, Kemenq, hampir semua kementerian dan lembaga kami bekerja sama. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, tapi juga pasti pemerintah daerah, Pemprov, Pemda, di berbagai tempat kami berkarya itu kami bekerja sama, dan juga private sector. Semua ini adalah, saya menyebutnya gotong royong, karena ini harus concerted effort. Pariwisata ini tidak bisa dibangun sendirian secara silo. Jadi memang harus semua stakeholder bersama-sama gotong royong secara concerted effort untuk memajukan suatu destinasi. Dan di tengah banyak tantangan ya wajar saja ya, setiap hari pasti ada aja. Apa sih filosofi kepemimpinan seorang perempuan muda yang mungkin pemirsa lihat saat ini menceritakan pengalamannya supaya bisa tetap jadi seorang perempuan yang elegan, berkebaya, pemirsa, tapi juga bisa tegas dengan hasil-hasilnya di in Journey? Ya, mungkin kalau mengenai filosofi kepemimpinan ya, karena di in Journey ini sendiri staff kami almost 50,000, 49,000 karyawan seluruh Indonesia dengan di berbagai daerah ya. Jadi memang butuh suatu kepemimpinan yang juga cukup strong. Tapi saya juga sangat percaya pada sebenarnya 2 hal. Satu adalah kami percaya di sini gotong royong itu adalah filosofinya. Filosofi yang saya bawa karena itu sesuatu filosofi yang sangat Indonesia. Bahwa kita memang harus secara teamwork, itu kita harus bergotong royong, terutama in Journey yang merupakan holding company yang multisektor. Kalau kita tidak bekerja bersama-sama, kita pasti akan tidak bisa mencapai banyak sekali achievement yang sudah dicapai. Itu satu. Kedua adalah saya juga berpegang teguh bahwa seorang pemimpin itu harus memberi contoh. Kita tidak bisa hanya nyuruh-nyuruh tapi tidak memberikan contoh ya. Jadi saya juga berpegang teguh terhadap suatu filosofi Ingarso Sung Tulodo, bahwa pemimpin harus memberi contoh dan memberikan contoh yang baik, dan itu kami cascade down ke seluruh jajaran direksi. Di bawah saya ada 35 BOD, dan ini saya cascade down ke semua bahwa kita harus bekerja bergotong royong dan juga Ingarso Sung Tulodo dan memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Dalam beberapa filosofi tadi, bagaimana pandangan Anda, mungkin visi Mbak Maya 5 tahun ke depan in Journey akan jadi seperti apa?
InJourney tadi mungkin pas lewat kantor juga lihat ya, kita ada satu statement living legacy. Jadi memang itu juga salah satu DNA dan spirit InJourney. Kita ingin meninggalkan legacy yang baik untuk bangsa, memberikan legacy yang terbaik untuk Indonesia. Jadi apa yang sudah kita bangun di 3-4 tahun terakhir ini untuk memberikan future kepada bangsa, living legacy, dan pastinya untuk 3-5 tahun ke depan untuk InJourney, future InJourney, kamu juga tetap terus ingin memberikan legacy. Memberikan legacy dari sisi apa? Dari sisi pastinya aviasi dan pariwisata. Mentransformasi aviasi dan pariwisata Indonesia untuk lebih baik lagi. Kami tahu bahwa aviasi pariwisata ini adalah sebenarnya tulang punggung dari ekonomi ya. Ini adalah salah satu sektor yang bisa menjadi growth sektor di Indonesia ke depan. Nah, ini yang harus kalau kita bisa mendongkrak levernya ya sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, ini akan sangat luar biasa impactnya untuk masyarakat Indonesia. Oke, dan itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Berikut juga dengan legacy yang mungkin akan dan bisa saja ditinggalkan oleh anak-anak muda yang mau berkontribusi di dunia pariwisata. Apa sih Mbak Maya pesan untuk anak-anak muda yang mungkin sudah terjun atau yang ingin terjun di dalam dunia pariwisata Indonesia saat ini? Tidak cuma di Bali, di banyak daerah bisa berpariwisata. Iya, mungkin pesan saya pastinya tetap semangat ya. Memang Indonesia ini, saya tidak mau men-sugarcoat ya, Indonesia ini tidak mudah. Ini kita tidak mudah, kita 280 juta penduduk, 17.000 pulau, banyak sekali geographical challenge, tapi Indonesia ini indah. Tuh, setuju banget. Kita aset keindahan pariwisata Indonesia ini sangat luar biasa. Kita nomor 1 di Southeast Asia untuk indeks aset pariwisata. Jadi Indonesia ini indah. Bagaimana kita bisa memaksimalkan potensial Indonesia ini? Saya yakin anak-anak muda sekarang yang sangat bright ini pasti bisa memaksimalkan potensi ini. Jadi memang challenge-nya ada, tapi saya lihat progresnya juga cukup bagus. Jadi tetap semangat, kita bisa memajukan Indonesia bersama. Pastinya berwisata di Indonesia saja, jangan kemana-mana. Berobat juga ya. Berobat juga di Indonesia, dan pastinya dukunglah Indonesia, produk Indonesia, dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, itu tadilah pesan-pesan dari Mbak Maya untuk anak-anak muda yang mau berkontribusi di dunia pariwisata. Mudah-mudahan didengarkan dan langsung diimplementasikan. We are waiting for the living legacy, Mbak Maya. Terima kasih Mbak Maya karena sudah ajak aku main ke kantor, bisa lihat dan juga ngobrol soal InJourney dan karya-karyanya. Thank you Mbak Maya. Terima kasih Bapak. Itu tadi pemirsa, nanti Tatap Muka akan hadir untuk Anda di episode selanjutnya. Ini tadi adalah perbincangan bersama Ibu Maya Watono. Nanti kami akan hadir lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.